Surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya, ada 4 golongan orang yang dirindukan surga. Lantas, siapa orang-orang yang bisa masuk dalam surganya? Dalam sebuah hadits yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, surga merindukan 4 golongan orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, ucapan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yang ke-1, orang yang gemar membaca Al-Quran, ta'alil Quran. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap waktu dan kesempatan yang ada, bahkan saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28, yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Rod 28. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat, bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra 82. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat, wahafizi lisan. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah, dari hari akhir hendaklah dia berkata yang baik, atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati kasar. Yang ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan, wamut mimuljian. Golongan ketiga adalah orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, wasoimina fi syahri Ramadan. Golongan keempat adalah orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka, bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit, tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.